Halo semuanya, kembali lagi di channel Cara Investasi. Pada pembicaraan kali ini, kita akan bahas gimana sih cara nentuin saham yang cocok untuk kita simpan jangka panjang. Ingat ya, kata kuncinya di sini adalah investasi jangka panjang. Ya, berarti kita buat simpan buat jangka panjang, nggak dijual dalam jangka waktu cepat. Ingat, ini bukan untuk trading ya. Balik lagi, karena tujuan investasi saham adalah investasi jangka panjang. Nah, langkah yang paling umum adalah kenali perusahaan yang ingin kamu beli. Mudah saja, lihat aja sekeliling kamu nih. Banyak produk dari perusahaan yang kamu bisa temui sehari-hari. Contohnya ada Indomie, yang dikeluarkan oleh Indofood CBP Sukses Makmur atau ICBP. Shampoo yang kamu pagi diproduksi oleh Unilever atau UNVR. Lalu misalnya pagi-pagi kamu bangun pagi, cek HP, itu HP-nya juga bisa dibeli di Erafone misalnya. Kodenya ada juga Era. Atau kartu seluler di dalam. Misalnya itu kartu seluler kamu pakai Telkomsel, XL, ada juga Indosat, lalu ada Smartfren, itu juga terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Apalagi ya? Oh iya, ada juga perbankan, seperti misalnya Bank BCA, Mandiri, CIMB Niaga, lalu ada BNI, BRI, ya banyak sih, ada Bank Jatim, Bank Jabar, itu banyak banget. Perusahaan BUMN itu juga ada, seperti Garuda Indonesia, Waskita Karya, Adikarya, dan banyak deh kalau disebutin banyak banget. Dan yang mau gue garis bawahi adalah kamu harus tahu perusahaan apa yang kamu beli. Dia produksi apa, lalu di bidang apa juga. Jangan asal belilah, intinya gitu. Oke lanjut, tadi kan banyak banget tuh perusahaannya. Pastinya kebanyakan kalau kita beli semua nih. Nah, maka dari itu, kita harus melakukan analisa lebih lanjut untuk memiliki saham yang kita kenal dan memiliki prospek bagus juga di masa mendatang. Oh iya, kalau bisa, perusahaan tersebut juga seharusnya bagi dividen tiap tahun ya, biar kita bisa mendapatkan uang dari investasi pasif kita pada saat perusahaan itu membagikan dividen setiap tahun. Nah, analisa yang kita bisa lakukan udah pernah disebut tuh di postingan di Instagram di cara investasi. Kalau kita bisa mulai dengan analisa top-down analysis. Nah, secara garis besar adalah kita melihat kondisi makroekonomi itu top ya. Lalu turun sedikit ke setelah lihat dari makroekonomi kira-kira industri apa sih yang bagus dan lalu nanti turun kira-kira perusahaan apa yang paling bagus di antara industri tersebut. Dan sayangnya juga untuk industri juga ternyata banyak banget nih. Untuk di Bursa Efek sendiri, industri yang terdaftar itu ada 9 ya, kira-kira cukup banyak juga. Dan itu juga belum termasuk subsektornya. Jadi kalau kita mau bahas satu-satu, banyak banget. Kita harus bikin video lain deh kalau mau bahas masing-masing sektornya. Coba kalau kita implementasikan analisa top down ya, kita mulai dari top dulu nih untuk sekarang. Saat ini kita lihat kondisi berbagai negara di dunia lagi kurang bagus. Ekonomi global dan Indonesia lagi lesu karena adanya pandemi COVID-19, sehingga daya beli tentunya menurun, pendapatan perusahaan juga ikut turun, dan kita lihat juga banyak PHK di mana-mana ya. Lalu setelah kita lihat dari topnya seperti apa, kita turun sedikit, kira-kira industri apa nih yang berhasil bertahan dan kinerja keuangannya masih tetap naik misalnya. Berdasarkan data rilis kuartal kedua dari masing-masing emiten yang saya lihat dikit ya, terdapat beberapa industri yang masih menunjukkan pertumbuhan dan masih stabil nih pendapatan dan laba bersihnya. Di antaranya itu adalah industri telekomunikasi, ada Telkom, XL, Indosat misalnya, dan ada juga penyedia menara, misalnya ada Tower dan TWIG. Lalu ada industri consumer goods, ada ICBP, dan lalu misalnya kita lihat lagi pada saat pandemik, oh orang-orang nganggem nih pas saat pandemi kayak gini mereka lari ke emas. Maka dari itu, kinerja emiten emas otomatis terdongkrak juga. Seperti misalnya ada MDKA dan juga Antam. Tapi kalau kita lihat, kalau industri lain seperti apa? Misalnya kalau properti, konstruksi, dan itu pasti tentunya akan kurang begitu bagus ya. Jadi ya kurang bagus juga pendapatan dan laba bersihnya turun. Itu karena efek COVID-19 ya. Jadi kurang oke juga misalnya di saat-saat seperti ini. Itu misalnya dari sisi sekilas dari industri ya, sampai ke industri, dari top ke industri. Oke, tadi kan kita lihat fokus dari industri yang bagus misalnya adalah industri barang konsumsi ya, karena dari pendapatan dan laba bersihnya terjaga. Kenapa? Ya karena mereka jualan barang-barang yang setiap hari dikonsumsi. Mie instan, lalu ada juga air mineral misalnya, itu juga dikonsumsi masyarakat. Industri barang konsumsi sendiri itu ada banyak subsektornya. Ada makanan dan minuman, rokok, farmasi, barang rumah tangga, dan sebagainya. Di sini kita fokus di makanan dan minuman aja ya, karena kalau rokok sepertinya kurang oke. Industri ini tertekan di kenaikan harga
cukai dan penurunan daya beli konsumen. Sehingga pada saat kuartal 2 kemarin ya kurang bagus juga dari pendapatan dan laba bersihnya. Lalu di subsektor makanan dan minuman ada banyak nih sahamnya yang terkenal. Ada Cleo, Hoki, ICBP, INDF, Mayor, dan juga Ultrajaya. Nah, tadi setelah kita jabarin masing-masing sahamnya, kita teliti lagi nih memakai dua analisa ya, bagian dari fundamental. Simpel aja, analisa kualitatif dan kuantitatif. Untuk analisa kualitatif, kita lihat nih dari modelnya, dari brandnya, apakah itu cukup menjual dan bersaing, dari manajemennya apakah cukup oke, dan kita lihat bagaimana manajemennya menghandle si perusahaan tersebut, apakah bagus atau enggak. Itu dari kualitatif, kita lihat dari kualitas secara keseluruhan. Lalu kuantitatif, ini kita beda sama kualitatif ya. Untuk kuantitatif sendiri, kita berfokus sama angka. Kita lihat dalam beberapa tahun terakhir dari pendapatan dan laba bersihnya naik terus atau enggak. Karena kalau naik terus berarti ya udah aman, berarti cukup oke buat invest jangka panjang. Karena mereka punya cash flow yang bagus juga, bisa kita rasakan, dan selalu bertumbuh dari pendapatan dan juga laba bersih. Gampangnya kayak gitu misalnya. Kita bisa review ke belakang 5 tahun terakhir, kira-kira pendapatan sama laba bersihnya naik atau enggak. Dan sebisa mungkin kita lihat utang perusahaan nih. Utang perusahaan seharusnya itu ya kecil ya, jangan begitu besar. Kenapa? Kalau utang perusahaan itu besar, itu akan cenderung menekan di bagian laba bersih perusahaan. Karena semakin tinggi hutang, semakin besar juga beban keuangan yang harus dibayar perusahaan. Dan bisa aja ada satu waktu di mana utangnya kegedean. Jadi si perusahaan ini nggak bisa bayar utang dan akhirnya bangkrut, misalnya kayak gitu. Jadi hati-hati juga di utang ini. Namun kalau utang juga itu setiap industri juga kita implementasinya beda-beda sih. Nggak misalnya utangnya gedean nggak bagus ya, nggak juga. Kadang-kadang industri tersebut harus memiliki hutang besar baru dia mampu beroperasi. Nah ini misalnya di konstruksi atau properti misalnya. Dan itu akan kita bahas di video-video lain lah. Ada juga di kuantitatif kita nggak bisa lepas juga dari yang namanya rasio keuangan. Ada 5 rasio di dalamnya, ada tentang profitabilitas, tentang rasio utang, rasio pasar, likuiditas, dan berbagai macam. Ada banyak dan kalau disebutin satu-satu pasti bikin pusing karena kita baru pertama seperti ini, kalau langsung semua kasih ilmunya pasti bingung juga. Jadi mending di next video aja kali ya, biar oke. Kita bahas lebih detail tentang industri, rasio keuangan, dan segala macam. Oke, kira-kira itu dulu. Nah, inti awalnya adalah kenali perusahaanmu, tahu isi di dalamnya kira-kira bagus atau enggak untuk kita simpan jangka panjang. Dan apakah ke depan prospek perusahaan tersebut masih oke atau enggak nih sejalan dengan banyaknya transformasi teknologi yang terjadi misalnya. Dan kira-kira segitu aja sih videonya. Share jika menurut kalian bermanfaat, like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian gak suka, dan sampai jumpa di video berikutnya.